Selamat datang buat semuanya. Eee, Hari ini kita bakal ngejelasin buat tutorial pertama untuk pengantar teori risiko aktuaria 1. Nah, untuk materi yang hari ini yang bakal dijelasin adalah tentang basic distributional quantities. Nah, yang pertama adalah tentang momen. Momen pertama itu adalah Kate Rowe moment. Kate Rowe moment ini adalah ekspektasi XK yang dalam notasinya adalah mu k, dengan first row momennya ini adalah min atau mu. Nah, kemudian untuk perhitungannya bila dia integral itu untuk yang variabel random x yang kontinu, sehingga misalkan untuk yang dia sigma itu untuk variabel random x yang discrete. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Kate central moment. Kate central moment ini bentuknya hampir sama dengan yang pertama, cuma nilai x-nya ini disesuaikan dengan dikurangi nilai mu atau min. Nah, kemudian ada beberapa variabel-variabel yang penting dari Kate central moment ini. Yang pertama itu tentang second central moment, itu adalah nilai variansi. Sedangkan coefficient of variation itu adalah sigma dibagi mu, nilai min-nya. Skewness-nya itu adalah mu 3 dibagi sigma pangkat 3. Kurtosisnya itu adalah mu 4 dibagi sigma pangkat 4. Mu 3 dan mu 4 ini adalah Kate central moment yang ketiga dan keempat. Nah, kemudian nilai mu adalah min dan sigma ini adalah standar deviasi. Hampir sama untuk dia kalau misalkan dia di integral itu untuk nilai variabel random x yang kontinu, sedangkan kalau misalkan untuk yang dia di sigma itu untuk yang variabel random x yang discrete. Kemudian untuk variabel ketiga itu adalah excess loss variable. Excess loss variable itu adalah variabel yang menunjukkan kerugian. Nah, YP-nya ini adalah X min D. Jadi excess loss variable ini adalah nilai kerugian yang biasanya dikurangi dengan suatu nilai konstanta D. Nilai konstanta D ini adalah suatu deductible. Jadi suatu nilai yang dikurangkan. Jadi kalau misalkan di asuransi, ini adalah nilai bawah dari kerugian, nilai minimal kerugian eh, agar suatu kerugian itu bakal ditanggung kayak gitu. Nah, jadi buat excess loss variable-nya ini punya beberapa nama. Yang pertama adalah mean excess loss function, ada mean residual life function, dan juga ada complete expectation of life. Buat rumusnya ini kayak gini. Nah, hampir sama buat yang integral nih untuk yang x yang continue, kalau dia sigma untuk x yang discrete. Kemudian nilai rumus yang ini untuk nilai sx, di mana s-nya ini untuk fungsi survival-nya. Kemudian untuk excess loss variable ini adalah variabel yang bersifat left truncated. Left truncated ini berarti dia terpotong di bagian kiri, di mana ketika nilai x-nya ini kurang daripada nilai d, nilai x-nya ini nggak dihitung ke dalam perhitungan daripada si excess loss function-nya ini. Sedangkan dia shifted variable juga. Kenapa bisa dibilang shifted variable? Karena nilai x-nya ini dikurang dengan suatu konstanta nilai d, kayak gitu. Jadi dia bergeser kayak gitu datanya. Nah, untuk kerugiannya ini namanya ini adalah per payment. Jadi nanti teman-teman bakal pakai buat kedepannya. Jadi biasanya bakal ada namanya dua penjelasan. Yang pertama itu tentang per payment, yang kedua itu adalah per loss. Kalau misalkan dia per loss, bedanya dengan per payment itu istilahnya kalau misalkan suatu perusahaan asuransi menanggung kerugian, nah nilai payment yang bakal ditanggung oleh si perusahaan asuransi ini adalah si sebesar X min D-nya ini. Otomatis ketika suatu kerugian kurang daripada nilai deductible dari suatu perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi itu nggak bakal menanggung kayak gitu. Sedangkan nilai YL-nya ini per loss, ini adalah nilai kerugian yang benar-benar dicatat oleh si perusahaan asuransi. Misalkan ketika perusahaan asuransi tetapin minimal kerugian itu adalah sebesar D. Ketika misalkan si orang yang mengasuransikan mengalami kerugian di bawah nilai D, otomatis kerugiannya ini nggak bakal ditanggung, tapi dia tetap dicatat sebagai nilainya nol kayak gitu. Karena nilai kerugiannya ini kurang daripada si nilai deductible-nya kayak gitu. Sedangkan hampir sama untuk ketika nilai X-nya lebih daripada D, maka otomatis nilai loss-nya ini adalah si nilai X min D-nya, kayak gitu. Jadi karena dia tetap menghitung nilai X yang kurang daripada D, tetap dimasukkan dalam perhitungan, maka dia dibilang sebagai left censored, bukan left truncated. Nah, dan dia juga adalah shifted variable karena dia dikurangi dengan suatu konstanta D yang merupakan deductible. Rumusannya hampir sama,
Nah, untuk hubungan antara yang tadi yang per loss dan prepayment ini adalah sebagai berikut, kayak gini. Untuk limited loss variable ini adalah yang kelima. Limited loss variable itu istilahnya adalah variabel kerugian di mana perusahaan asuransi biasa netapin kerugian maksimal yang bakal ditanggung kayak gitu. Jadi nilai mu ini adalah istilahnya kayak limit dari polisinya. Suatu polis asuransi punya nilai limit yang dapat ditanggung oleh perusahaan sebesar nilai mu kayak gitu. Jadi ketika nilai kerugiannya ini biasanya kurang, misalkan dia kurang daripada nilai limitnya, maka dia bakal ditanggung sebesar nilai kerugiannya. Sedangkan ketika nilai kerugiannya ini melebihi daripada nilai limitnya, maka otomatis yang bakal ditanggung ya cuma sebesar nilai limitnya kayak gitu. Nah, maka dia disebut sebagai rate sensor variable karena nilai yang melebihi nilai mu tetap diperhitungkan, namun dengan nilai konstanta tertentu, kayak gitu. Nilai ekspektasi daripada si limited loss variable ini juga dapat dihitung kayak gini. Nah, hampir sama nilai sigma untuk yang variable X yang discrete, sedangkan dia integral untuk yang continue kayak gitu. Nah, baru hubungan antara nilai X ini di mana hubungan antara limited loss variable dengan si yang variable per loss itu dapat dijelaskan tentang rumus kayak gini. Nah, biasanya juga bisa dipakai persamaan ini dengan ekspektasi kayak gitu. Jadi misalkan dia ini ekspektasi X sama dengan ekspektasi daripada X min D tambah ekspektasi daripada X polisi limitnya sebesar D kayak gitu. Kemudian untuk variabel yang keenam itu namanya adalah persentil. Persentil itu menjelaskan data kuantil ke P daripada suatu distribusi kayak gitu. Ketika nilai persentil dia adalah 0,5 yaitu persentil ke 50, maka dia adalah nilai median kayak gitu. Nah, kemudian untuk variabel yang ketujuh itu adalah sums of random variable. Sums of random variable ini misalkan variabelnya itu adalah SK. SK ini adalah jumlahan daripada beberapa variabel random sebanyak K. Biasanya misalkan ini untuk kerugian kayak gitu. Nah, di mana masing-masing daripada kerugian ini dia bersifat saling independen. Maka otomatis berlaku sifat-sifat kayak gini. Nilai ekspektasi dan nilai variansi daripada si jumlahan dari variabel random ini adalah juga jumlahan daripada ekspektasi dan juga jumlahan daripada si nilai variansinya kayak gitu. Nah, dan kemudian juga untuk nilai K yang menuju tak hingga, nilai K yang sangat besar, otomatis nilai SK yang distandarisasi dengan nilai ekspektasi dengan nilai varnya ini akan berdistribusi normal 0,1 kayak gitu, normal standar. Ini adalah teorema limit pusatnya. Nah, kemudian berhubungan juga dengan sums of random variable, itu ada juga dua variabel. Yang pertama itu adalah moment generating function MGF dan yang kedua itu adalah probability generating function atau PGF. Nah, biasanya dinotasikan dengan MXZ sama PXZ. Rumusnya ini beda di rumus ekspektasinya kayak gitu. Dan juga hubungan antara MGF dan PGF ini juga dapat dijelaskan dengan rumus ini. Hampir sama bentuknya untuk yang sums of random variable karena dia adalah jumlahan otomatis maka nilai MGF-nya itu adalah perkalian dari si masing-masing MGF X-nya. Dan juga untuk PGF-nya juga sama, untuk PGF daripada si S yang jumlahannya itu adalah perkalian daripada PGF masing-masing dari X. Nah, kemudian untuk yang kedelapan kita bakal ngejelasin tentang namanya risk measure atau ukuran risiko. Ukuran risiko yang baik itu adalah ukuran risiko yang biasanya koheren. Ukuran risiko yang koheren itu bakal memenuhi 4 sifat. Yang pertama itu subadditivity, monotonicity, positive homogeneity, dan juga translation invariance. Nah, daripada ukuran risiko yang ada, kita bakal ngejelasin fokus ke dua ukuran risiko, yaitu yang pertama itu adalah value at risk, nah, dan yang kedua itu adalah tail value at risk. Value at risk dan tail value at risk ini biasanya saling menunjang. Tail value at risk ini, nilai value at risk ini menunjukkan adalah sebesar berapa besar kerugian maksimal yang dapat terjadi dari suatu distribusi dengan tingkat kepercayaan sebesar P-nya. Jadi ini menggunakan persamaan daripada fungsi uh, persentilnya kayak gitu. Sedangkan untuk nilai tail value at risk, dia ini adalah nilai ekspektasi X, di mana X lebih daripada si nilai var-nya. Jadi ini adalah nilai T-var ini menunjukkan rata-rata kerugian yang dapat terjadi ketika suatu kerugian ini melebihi daripada nilai ukuran risiko daripada var-nya.
Jadi kita bisa tahu ketika misalkan, kira-kira kita bisa mengestimasi nih, ukuran risiko maksimal yang dapat terjadi, kerugian yang dapat terjadi pada suatu waktu itu sebesar berapa. Nah, dan Tifar ini menjelaskan bahwa ketika risiko kerugiannya ini melebihi daripada nilai VAR-nya ini, maka kira-kira rata-rata kerugiannya itu adalah sebesar berapa, kayak gitu. Jadi nilai Tifar ini biasanya menandakan ukuran risiko rata-rata sehingga biasanya dia nggak robust terhadap eh, nilai data-data ekstrim kayak gitu. Sehingga otomatis kita tahu bahwa ketika nilai VAR dan nilai TIFAR-nya ini berbeda jauh, maka bisa saja mengandung banyak nilai data-data ekstrim kayak gitu. Untuk perhitungannya kayak gini, nah buat semuanya rumus-rumusnya ini udah aku ringkas dari bab 3 yang dari buku Lost Model kayak gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau baca lebih detailnya bisa baca langsung ke bukunya kayak gitu. Jadi ini langsung ke latihan soalnya ya. Latihan soal yang pertama ini dari titik 3.6. Nah, dijelaskan itu ada dua variabel random, X dan Y. Di mana EY ini adalah mean access loss atau mean access loss functionnya, EY 30 sama dengan EX 30 tambah 4. Nah, di mana X-nya ini berdistribusi uniform, intervalnya dari 0 sampai 100, dan juga Y-nya ini juga berdistribusi uniform, tapi intervalnya 0 sampai W. Nah, kita mau cari nilai W-nya ini. Berarti kita tahu nilai masing-masingnya ini adalah uniform. Kita buat dulu misalkan suatu fungsi Z ini juga adalah suatu bentuk fungsi distribusi uniform kayak gitu. Dengan interval daripada bawahnya daripada A sampai B kayak gitu. Nah, kita hitung nilai si min access loss function-nya dulu daripada yang ini dengan B min A pangkat min satunya ini adalah suatu konstanta juga. Sehingga nanti kita bisa tinggal integral, kita dapetin rumus min access loss function-nya apa. Nah, tinggal kita masukin untuk yang 30 tambah 4. Tinggal dimasukin, nah kita dapetin nilai W-nya ini ada dua, ada 108 dan 30. Nilai 30 ini nggak memenuhi karena dari min access loss-nya ini buat bagian penyebutnya ini kan adalah nilai B min D. Berarti otomatis nilai B-nya ini nggak boleh sama dengan nilai D. Nilai B ini kan berarti adalah interval bagian atasnya ya. Bagian batasannya, batas atas daripada intervalnya, berarti adalah W kan ya. W ini nggak boleh sama dengan nilai D yang namanya 30. Kalau misalkan dia sama dengan 30, otomatis bagian penyebutnya ini bakal per nol dan dia nggak bakal dia bakal tidak terdefinisi kayak gitu. Jadinya dia nggak bakal memenuhi. Jadi kita ambil nilai yang W yang 108. Kemudian untuk yang latihan soal yang kedua, ini yang tentang sums of random variables. Nah, misalkan dari suatu sampel ini daripada 1.000 health insurance per contracts, didapetin nilai min-nya ini adalah 1.300 untuk benefitnya dan juga standar deviasinya sebesar 400. Nah, misalkan kita bisa ekspektasi nih, kira-kira bakal ada 2.500 kontrak di tahun depan. Nah, kita ditanya buat menghitung nilai probabilitas uh, di mana benefit payment-nya ini bakal melebihi 101% daripada expected amount-nya. Nah, dengan menggunakan central limit teorema limit pusat. Nah, berarti kita tahu ekspektasi XI untuk masing-masing nilai kerugiannya itu adalah sebesar 1.300 dengan standar deviasinya juga itu sebesar 400. Kita ditanya buat menghitung probabilitas daripada si S-nya ini melebihi daripada 101% ekspektasi S-nya. Nah, kita bisa hitung. Yang pertama tadi di bagian teori kita kan tahu ketika nilai X-nya ini masing-masing saling independen, maka otomatis ekspektasi dan variansi dari jumlahannya ini bakal bentuk jumlahan juga daripada bentuk ekspektasi dan variansi. Sehingga kita bisa hitung langsung tinggal 2050 daripada kali ekspektasinya dan juga 2.500 dikali dengan nilai variansinya kayak gitu. Nilai variansinya ini didapetin dari si nilai standar deviasinya ini dikuadratin kayak gitu. Sehingga kita udah dapetin, tinggal kita bentuk standarisasi ke bentuk teorema limit pusat ke bentuk distribusi normal kayak gitu. Tinggal nanti ini bentuknya nilainya ini bisa dicari dari tabel dapetin. Nah,
Kemudian untuk yang nomor yang ketiga, ini menjelaskan tentang ukuran risiko VAR dan TIVAR pada tingkat risiko 95% untuk dua distribusi. Distribusi yang pertama itu adalah eksponensial dengan tetanya 500 dan juga yang kedua itu adalah distribusi Pareto dengan alfanya 3 dan juga tetanya 1000. Nah, kita bakal dapetin, nah sebenarnya di bagian paling belakang daripada buku Loss Model, itu ada bagian appendix. Bagian appendix ini bakal banyak banget ngejelasin rumus-rumus yang ada, misalkan dari nilai VAR, nilai ekspektasinya, eh, limit limitnya, dan lain-lain semuanya. Pokoknya rumusnya lengkap dan semuanya itu bisa dibawa buat ujian biasanya. Nah, jadi kita bisa hitung langsung masing-masing buat distribusi eksponensial dan juga distribusi Pareto. Jadi nilai VAR dan TIVAR-nya sudah ada uh, rumusnya kayak gitu. Jadi tinggal kita hitung, tinggal kita masukin sesuai dengan nilai parameternya kayak gitu. Jadi nanti buat PDF daripada tutorial ini juga bakal aku share di link description dari video ini. Uh, buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh banget langsung tanyain ke aku kayak gitu. Nah, uh, buat tutor hari ini cukup sekian. Kalau misalkan teman-teman perlu bantuan, perlu diskusi, boleh juga. Atau ada latihan soal, boleh juga dibahas-bahas. Jadi sebenarnya buat eh, mata kuliah PTRA 1 ini memang harus banyak latihan juga karena memang harus paham di konsep dan juga latihan soalnya yang banyak kayak gitu. Jadi cukup sekian. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa buat tetap pelajarin konsep-konsepnya kayak gitu. Terima kasih semuanya.